Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai sejahtera selalu, dan sampurasun, salam kinase, suku Jawa, salam rahayu, 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 rahayu. Cicak sudah berbunyi, kiranya kita telah berjumpa kembali di wawasan atau ajaran agung budi pekerti luhur. Dan kali ini saudara-saudariku dari Tantra Indonesia, Tantra Studio, saya Sri Rama dan juga ditemani sama si bintang cilik. Tapi walaupun usianya tidak kecil lagi, tapi karakter bodinya kecil. Nah, ini ada Mary Isa Makna Kehidupan. Nah, tepuk tangan dulu buat Mary Isa Makna Kehidupan. Dia hadir di kediaman Sri Rama sekaligus menyampaikan konten yang ke-235. Oh, keren sekali. Selamat malam buat Mas Elang. Selamat malam. Ya, beliau dari Tegal, sahabat kami yang ikut berkiprah untuk membangun sinergi bersama Tantra Indonesia. Dan juga ada Kang Mas Mianto. Ya, beliau dari Tulung Agung. Semoga mendapatkan karya-karya inspirasi pitulungan yang agung. Kali ini di hari spesial Jumat Berkah ya, tanggal 11 Juli 2025. Kiranya kita mau ngobrol-ngobrol santai. Pentingnya kehidupan ini untuk menjalin satu kebersamaan, cinta kasih, welas asih, asa asuh dan asuhan, saking Gusti kau morbeng tumati. Ini banyak sekali yang harus diraih dalam kehidupan ini. Tapi keilmuan tidak bisa dipaksa, tidak bisa menggunakan nafsu, akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi ilmu adalah mengalir melalui dari wetaran ajaran teori dan juga perwujudan praktek ya, karena ilmu yang tanpa praktek itu berbahaya, mengisi jiwa yang kosong, semakin penuh jiwanya, jadi nanti tidak bisa selaras dengan apa yang digayu atau yang dicari saat ini. Nah, saya Sri Rama sebagai pawedar agung di Tantra Indonesia akan memberikan makna-makna tentang kehidupan ini, karena kejadian-kejadian di bumi Nusantara ini banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini di era globalisasi saat ini sangat kesulitan. Ubahnya proses kehidupan ini tentang ekonomi, pekerjaan, perjodohan, rumah tangga, anak didik di sekarang ini sangat riskan atau sangat luar biasa dahsyatnya, seperti bab tsunami ya. Tidak bisa diungkapkan misteri itu, tapi di dalam perasaan itu sangat benar-benar perlu dengan ajaran budi pekerti luhur. Supaya apa? Di dalam semesta, di dalam jagat kecil ini, di dalam diri ini bisa menentukan sikap yang baik dan membuat kehidupan ini lebih tenang, lebih santun, dan membawa nilai-nilai luhur dari ajaran budi pekerti wasiat leluhur nenek moyang kita, supaya kehidupan ini tetap selaras dan mampu dalam spiritual mental kita di era globalisasi sekarang bisa menerima semacam keadaan-keadaan yang banyak sekali menimpa tentang di negeri ini. Nah, pemirsa, ini kiranya kita akan ngobrol-ngobrol santai. Dan ini sepertinya ada saudara kita Mas Elang ingin memberikan satu perkenalan dan juga ungkapan-ungkapan pada kita semua. Dipersilakan Mas Elang. Terima kasih Kang Mas Sri Rama. Salam rahayu kinasi pada para pemirsa sekalian. Selamat malam, salam santun dari saya Bang Elang dari Tegal. Dalam kehidupan kita tentu sering mendengar apa sih itu jati diri ya. Dari awal tadi Kang Mas Rama mengatakan adanya tsunami. Tsunami terbesar mungkin kita melihat ada tsunami Aceh ya, yang pernah terjadi di wilayah kita Nusantara tercinta ini. Nah, dalam jagat kecil kita juga ada tsunami. Ada emosi jiwa ya, yang mendatangkan tsunami kecil, sakit kepala, sakit jantung, sakit paru-paru, percekcokan dalam rumah tangga. Itu karena ada tsunami dalam diri kita dan di dalam rumah tangga kita.
terjadinya tsunami karena kita belum menemukan jati diri. Nah, di malam hari ini kita akan membahas tuntas apa sih itu jati diri. Kita akan mendapatkan jawaban-jawaban tuntas dari Kang Mas kita, Sri Rama. Monggo Kang Mas. Ya, luar biasa Kang Mas Elang. Memang banyak di sisi perjalanan kehidupan atau proses ya, laku kehidupan ini, banyak yang ingin menemukan salah satu zat yang disebut Tuhan Yang Maha Esa. Ya, katanya orang kalau sudah mengenal dirinya, maka bisa mudah berjumpa dengan istilahnya Tuhan Yang Maha Esa. Kan seperti itu ya. Padahal untuk menemukan apa arti kehidupan itu sendiri, itu tidaklah mudah, karena ada hubungan dari garis keturunan kehidupan itu. Bagaimana kakek buyut kita ini bisa membawa kegiatan-kegiatan yang dulu bersosial dan beramalan baik, maka anak cucu ini dilahirkan dengan aliran darah yang berbeda dengan yang biasa. Berarti ada hubungan di situ. Artinya jati diri itu tidak serta-merta kita mendapatkan saat ini, tapi memproses dari nilai kelahiran awal hingga saat ini kita berproses menjadi pemahaman tentang seni bahasa, ilmu-ilmu perhitungan, ilmu-ilmu tentang wawasan pengetahuan, itu bercampur, berkamulase untuk menjadi satu pemikiran sebagai di akal budi tadi, baru bisa menentukan prosesnya untuk menemukan jati diri. Arti dari jati diri adalah sebuah identitas bentuk benda ataupun makhluk seperti kita atau manusia. Jadi dari jati diri adalah sebuah identitas diri yang bisa berhubungan dengan karakter manusia itu, yang berhubungan dengan internalnya, sebuah karya dan talenta kepribadian orang tersebut. Nah, eksternalnya, di luarnya, dari keilmuan dari internal tadi memunculkan sosialisasi dan budaya kepada masyarakat sekitar. Karena pengeterapan nilai luhur kebaikan dan nilai jati diri itu bukan kita sendiri yang menilai, tapi orang lain yang menilai diri kita. Bagaimana apresiasi kehidupan itu bisa menjamin karakter sebagai manusia yang baik, dan menjadi apa manusia itu, memiliki kreativitas apa kemampuan itu, dan menemukan jati diri. Contoh seorang seniman memiliki jati diri, yaitu mengukir, melukis, menyanyi. Atau seorang pejabat menteri yang berkepribadian tentang kebangsaan. Nah, jati diri inilah yang mungkin sulit dicari orang. Karena apa? Dia berhubungan dengan karakter itu sendiri, kemampuan itu sendiri. Berarti dari proses perilaku itulah yang akan menjamin hasil dari jati diri tersebut. Melalui ilmu apa? Ilmu ajaran budi pekerti yang diajarkan wasiat leluhur zaman dulu. Dari nenek moyangnya, ayah ibunya mengajarkan prestasi kehidupan. Rata-rata kalau ada orang yang berperilaku tidak santun, tidak baik, atau tidak sesuai dengan nilai keadilan diri kita, maka disebut orang itu tidak berbudi pekerti. Orang itu tidak menemukan jati diri. Orang itu masih kanak-kanakan. Orang itu masih kurang dewasa. Sampai terjadi kejahatan, ya kan? Mulai dari pembohongan, penipuan, kejahatan, pembunuhan, ya, perang-perangan kayak seperti itu. Berarti nilai kedewasaan yang disebut jati diri ini belum ditemukan. Apa makna kehidupan sebenarnya kita dilahirkan, dan tujuan apa setelah kita dilahirkan? Ketika kita sudah memiliki ilmu ini, apa manfaat kehidupan kita untuk orang lain sebanyak-banyaknya? Makanya di situ keilmuan yang tertinggi nilainya yaitu sebuah ajaran. Ya, sebuah ajaran. Jadi titik ajaran itulah yang diraih banyak orang untuk bisa mencapai titik kemampuan yang tertinggi. Tapi sebagai guru yang baik, kemampuan nilai tinggi tadi dihilangkan menjadi zero, jadi kosong tapi terisi. Maka jati diri itu bisa dilahirkan melalui tiada kebencian, tiada kemunafikan, kemudian tidak berbohong, tingkatkan kejujuran tinggi, tidak menyalahkan dan menyatur orang lain, tidak menyatur diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Berarti orang yang sudah menemukan jati diri adalah orang yang memiliki karakter arif dan bijaksana.
Nah, kearifan dan bijaksana itulah dari titik perjalanan seorang yang bisa menemukan jati diri itu. Kemudian dia akan berkamulase, bertanggung jawab dengan dirinya, sebagai apa hidup ini bermanfaat. Mulai ngeterapkan keilmuannya, yaitu internalnya sebagai apa dia, punya kemampuan apa, di skill talenta itu. Nah, setelah itu membuat karya di dalam itu, dikeluarkan menjadi sosial dan budaya, eksternalnya menjadi karakter, maka di situ ditentukan oleh orang yang melihat. Jati diri seseorang tadi, selain dia berbicara teori dan mempraktekkan, dia menjadi seorang yang bertalenta seperti ini. Maka jati diri itu sebagai identitas yang berbentuk perwujudan dan melakukan konsep cipta. Jadi sesuatu yang dicipta itu tidak akan tahu siapa yang menciptakan. Maka kalau kita lagi mencari ketuhanan, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang tahu kita yang nggak tahu beliau. Makanya jangan terlalu jauh mencari istilahnya di mana Tuhan, tapi jelas Tuhan sudah melahirkan, menciptakan karya bumi yang indah ini. Berarti perwujudan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyiapkan karakter bumi ini. Maka kita ini tidak boleh terlalu jauh mencari tentang ketuhanan, hanya dirasakan melalui hati bahwa kita diciptakan oleh Roh Suci itu untuk bisa menjadi sinaran di bumi ini, memberikan satu kasih sayang, persatuan dan kesatuan, melambangkan konsep kehidupan kita yang saat ini di Indonesia ini ada lambang negara Garuda Pancasila. Di dalam Pancasila itulah sebagai pedoman kehidupan kita, dari trap sila agama apapun, sosial budayanya harus melalui konsep negara, yaitu Pancasila dasarnya. Nah, dari konsep inilah yang akan menjadi pemenang, jiwa-jiwa yang tangguh, jiwa-jiwa yang memahami tentang jati diri di bangsa ini. Lain ladang, lain ikannya. Sini Jawa Barat berbeda, Jawa Timur, Jawa Tengah juga berbeda. Tidak boleh sama. Penokohan karakter-karakter itu akan masuk dalam wilayah-wilayah tersebut. Tidak boleh sama, karena lain ladang, lain ikannya. Dengan karakter itulah seni karya budaya bisa menciptakan karya jati diri. Berarti jati diri selain belajar agama, belajar aturan kebutuhan konsep kebudayaan, juga aturan-aturan konsep keseimbangan alam, pengetahuan isi di dalam bumi, dan kemudian cinta kasih membawa marwah tentang bagaimana sosialisasi kepada hidup manusia, kepada manusia yang lain saling memanusiakan. Nah, inilah menjadi konsep yang disebut jati diri. Jadi tidak semudah yang ditulis teori. Walaupun jati diri tertulis sebagai identitas diri atau identitas bangsa, karakter itu tidak mudah diraih oleh orang. Perlu proses perjalanan. Harus hijrah dari kampung satu ke kampung kedua. Tapi kalau dia tidak melakukan proses itu, maka konsep keikhlasan diri, wawasan diri, pengetahuan luasnya tidak bisa mencakup di dalam jiwa itu orang sendiri. Nah, karena jati diri wawasannya sangat luas, mungkin dari Sri Rama nanti kalau memang ada saudara-saudaraku yang bisa melengkapi, boleh, karena ini menurut perjalanan saya seperti itu. Jadi identitas diri yang membawa konsep dari internal, yaitu karakter diri, dan menjadikan satu legalitas atau istilahnya identitas diri yang membawa konsepnya, yaitu mempunyai skill atau wawasan yang di bidang apa untuk bisa menciptakan karya jati diri itu. Nah, itulah konsep jati diri, karena di dalam jati diri manusia itu diawali dari kekuatan. Kekuatan apa? Contoh, orang yang berapi-api itu sangat luar biasa, karena api itu akan bisa dikalahkan oleh air. Air yang begitu hebat ini akan bisa dibawa kekuatan tadi oleh angin di atas. Ribuan triliunan liter dia jatuhkan dari langit loh ya, sampai banjir kayak gitu. Berarti angin begitu kuat. Tapi angin bisa dihalau oleh bukit. Bukit ini bisa menghalau karena kekuatan alami. Bukit bisa menghalau dari angin yang begitu keras, dihalau oleh bukit. Tapi bukit yang begitu hebat tadi bisa dikeruk, dirubah posisinya oleh manusia. Nah, manusia ini berarti hebat, bisa mengalahkan bukit itu, dikeruk sampai habis. Nah, tapi manusia kok mudahnya dikalahkan oleh nafsu itu sendiri yang tidak terlihat. Karena ada nafsu, maka peluru-peluru, besi-besi ini bisa membunuh. Nah, disinilah terjadi nafsu tadi. Berarti berhubungan dengan energi-energi negatif. Nah, kalau manusia tidak memiliki jati diri dan kedewasaan, berbahaya pada diri sendiri. Apalagi tokoh-tokoh besar, kekuatan yang tidak tahu jati diri bisa merusak ekosistem.
menjadikan negara ini, bumi ini bisa hancur lebur karena ada tokoh yang besar yang tidak memiliki budi pekerti atau jati diri bangsa. Setelah nafsu itu begitu hebat, tapi kita lagi mencari tahu siapa yang bisa mengalahkan nafsu. Tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah akal budi kita yang berhubungan dengan iman kita. Berarti kekuatan di dasar manusia adalah iman. Jati diri itu terlapis oleh sebuah konsep yaitu iman. Dan manusia yang beriman pasti meyakini dan mempercayai kelahiran kita melalui gaib, gerakan otak inspirasi kalbu yang diciptakan oleh zat kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lindungi roh suci kita, lindungi sukma kita dari raka-raka kita yang selalu digoyang nafsu untuk melakukan hal yang tidak baik. Maka bisa terjadi kita dihakimi oleh tubuh kita sendiri atau roh suci kita sendiri karena kita tidak berbudi pekerti, dan alam ini akan menggerus manusia-manusia yang tidak berbudi pekerti. Untuk itu contohnya saja kalau Lebaran itu semua senang karena ada uang, ada makanan di rumah-rumah, panasnya terik itu tidak terasa, hujannya lebat ya tidak terasa karena kita sudah kenyang, bahagia di dalam rasa. Keimanan kita terjaga oleh zat Allah, maka satu dalam kehidupan ini. Berarti manusia-manusia di bumi harusnya mengkaji tentang konsep jati diri bangsa ini, jati diri kita sendiri melalui kearifan lokal yang sudah diciptakan oleh para leluhur kita. Nah, itulah wedaran jati diri yang sudah kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang Cak Mianto, ini ada Mary Isa. Nah, Mary Isa ini adalah salah satu tokoh ya saat ini ya. Dulu kita berjumpa selama 3 tahun ya Mer ya. 3 tahun dia aktif jualan pastel di Geluran Kota Surabaya. Nah, Sidoarjo ya, ya perbatasan Sidoarjo dan Surabaya ya Mer ya. Anwaru. Nah ini Mer ceritakan Mer. Mary mau menceritakan suka dukanya ketika dalam proses kehidupan ini yang Mary tahu, yang hidup selalu di jalan, berjualan pastel, melihat orang. Apa Mary kira-kira yang mau disampaikan? Pemirsa, inilah Mary Isa untuk Anda. Kasih salam dulu ya Mer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman, kehidupan ini tidak mulus ya. Semuanya ada rintangan, ada suka, ada duka. Jangan panik, jangan pedih ya. Harus berjuang, semangat, pantang mundur. Walaupun kita dilecehkan sama keluarga kita sendiri ataupun orang lain, nggak apa-apa lah. Mintalah yang di atas. Ya Allah, kapan aku derajatku naik? Kapan ya daganganku laris diborong orang? Kapan ya aku ditolong orang? Semangat ya, semangat. Jangan pantang mundur. Aku pernah kehujanan, pernah kepanasan, pernah. Jadi merasakan orang yang susah ya pernah. Orang yang pokoknya semuanya kehidupan itu tidak mulus. Semuanya ada yang bunuh diri, ada yang stres itu karena utang-utang banyak, pengangguran, males bekerja, males jualan. Kita harus semangat untuk bekerja ya, walaupun sedikit tidak apa-apa, pokoknya asalkan dada kita nggak wali. Pokoknya kehidupan kita harus mulus. Kita kehidupan ini ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana, pokoknya macam-macam. Tergantung rezekinya kita. Kita semangat ngumpulin uang receh, dikit demi sedikit. Umpamanya dagang apapun ya, diputar lagi bisa banyak. Pertama kali nggak ada untung,
harus bersabar menarik pelanggan. Bagaimana makanan kita itu enak dimakan sama pelanggan ya Pak ya, sama pembeli. Nomor 2, harus bersih, tidak boleh jorok. Nomor 3, pantangan macam-macam. Ya, pantangan kita susah, pantangan kita menderita, pantangan kita sakit. Namanya aja kehidupan kita. Kalau sakit, ya kita syukuri, kau lengger sulo ya. Gak boleh berkecimpung ya. Kita harus berdoa yang memohon di atas. Ya Allah, kapannya uripku enak, kapannya usahaku maju. Pasti Gusti Allah menjawabnya. Aku pernah dilecehkan keluarga sendiri, pernah. Sama orang lain pernah. Mati suri pernah. Kehidupanku itu gak mulus. Ya apa sih tadi pedagang kayak orang-orang itu kok kepanasan, hujan kehujanan. Aku kan niru. Oh ini gini, ini gini. Oh gini dah. Gak boleh ngesulo, gak boleh susah, gak boleh harus senang hati. Walaupun aku pernah kehujanan, pernah. Sering Pak kehujanan. Tapi aku bersyukur. Iya, banjiran pernah. Tapi aku bersyukur. Tapi aku menyemangati si teman-teman itu yang kayak sego goreng, yang martabak, yang yang tahu isi, yang itu. Pak semangat, ya Mbak Mary semangat. Sekarang banyak yang jual di kelurahan. Semangat semua mereka. Asalkan kita jujur. Asalkan kita tidak sombong, tidak membenci orang. Jangan menghina kalau orang kaya, jangan menghina orang miskin. Gak baik. Kok bisa ketularan? Lah perlu toh Pak? Iya. Ketularan anunya. Sawapnya. Nah gitu. Ya. Oke, Mary, ini Papa Sirama mau tanya. Alamat jika seluruh penonton di sini pengen sebenarnya tahu kan, dipikir nanti kita rekayasa ya Mary. Iya. Mary jualannya di mana nih saat ini? McD mana? McD Taman Bar, Imam Bonjol, Kelurahan Taman Sidoarjo. Dekatnya PT Ulet McD. Iya, yang masuk gang itu ya Mary. Iya, kalau lurus Wonojati. Ya. Kalau lurus lagi Lego. Jadi di depan. Kalau lurus lagi Sukodono. Di sampingnya McDonald itu ya ada. Depan sendiri McD. Ada jalan raya itu ya. Ya, ini kan McD. Nyebrang kan sini kan ada parkiran. Sininya aku jualan. Oh, iya. Siap. Nah, inilah sebuah karya nyata yang diciptakan di hari ini. Nanti nomor HP-nya di sini Mary ya. Nah, tak ketikkan sini nanti nomor HP-nya Mary. Biar nanti dikontak. Apakah benar Mary jualan? Iya, nanti Mary bisa cerita pertemuannya sama Papa Sri Rama, sama Mas Elang, sama apa itu Cak To. Dulu awalnya pertemuannya gimana Mer? Tentang pertemuan kita Mer di 3 tahun yang lalu, ceritakan Mer. Awalnya Mer. Awalnya aku di kebudayaan itu di situ Mojokerto. Aku nyari-nyari Mer tunggu di kebudayaan ya, terus langsung ke Lembah Pencirang Pak yo. Kamu tanya pengen jadi apa Mer waktu itu ya? Aku pengen jadi YouTuber kesenian dan kebudayaan. Ya, awalnya memang pengen menjadi YouTuber, akhirnya ketemu Sri Rama, diajarkan banyak hal, akhirnya mempunyai milik konten Mary Isa tadi Mary ya. Nah, silakan Cak To, itu tadi konsepnya Mary Isa yang diceritakan secara real
menurut pandangan jenengan Cak To, dipersilakan Cak To. Iya, terima kasih Kang Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa semuanya, salam rahayu. Rahayu, rahayu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, dan saya mendengar semuanya di malam hari ini bersama Kang Mas Rama, Mbak Mary Isa ya, dan Mas Elang dari Tegal ya. Ya, di sini saya sudah mendengarkan semuanya, penjelasan Bang Rama tentang jati diri, kemudian Bang Elang, dan kisah dari Mbak Mary Bisa. Saya bangga sekali mendengar cerita dari Mbak Mary yang dengan keterbatasannya ya seperti ini mau berusaha keras untuk mengarungi hidup ini sehingga bisa menjadi contoh yang lain untuk giat bekerja sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dengan keterbatasan seperti ini Mbak Mary mau bekerja keras. Saya bangga sekali kepada Mbak Mary sehingga Mbak Mary bisa seperti ini sekarang, bisa istilahnya sedikit cukuplah untuk kebutuhan hari-harinya. Begitu dengan dulu yang belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga ketemu Bang Rama diarahkan yang baik sehingga bisa menjadi kecukupan. Saya bangga sekali atas usahanya Mbak Mary yang sangat giat sekali. Semoga menjadi contoh yang bagi pemirsa semuanya untuk Mbak Mary yang seperti ini bisa bekerja, apalagi yang sehat, Mas. Yang sehat, yang seperti kita ini, apalagi harus giat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa menghasilkan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya, kemudian kepada Bang Rama. Terima kasih. Ya, terima kasih saudaraku. Memang keluhan dari rasa pengennya kita ini menangis ya. Tapi karena air mata ini sudah tidak ada lagi, karena memang harus melakukan sebuah proses perjuangan. Mary Isa seperti malaikat tak bersayap. Dengan keterbatasannya, dengan kemampuannya ditemani oleh Tante Erna, dia eksis di dalam karya YouTube Mary Isa Makna Kehidupan. Kemudian Mary Isa walaupun belum dapat monetasi YouTube, tapi teman-teman itu dari luar negeri sudah memberikan pasang sawer ya Mer. Pasang sawer, memberikan kajian-kajiannya dengan makna itu dengan sawer. Ucapan terima kasih kepada segenap kawan-kawan yang sudah membantu Mary Isa, dan semuanya langsung dibawa Mary Isa tentang nilai-nilai itu untuk bisa memberikan kesemangatan konten-konten berikutnya. Memang konten ini memang harapan awal tidak ada nilai untuk nyari duit, bukan Mer ya, tapi karena ada makna kehidupan di dalamnya dan real kenyataannya untuk bisa melaksanakan kehidupan yang nyata di setiap kehidupan lini ini, untuk meluruskan bagaimana orang yang lagi galau, banyak yang bunuh diri karena utang piutang, stres, depresi di mana-mana, pertarungan, kejahatan hingga kemana-mana, karena harus dicari tentang jati diri itu sendiri. Jadi Mary ini termasuk sudah menemukan jati diri. Siapa Mary ini? Identitasnya hanya seorang pelayan setia pada Tuhan, berjualan pastel di pinggir jalan, dan tidak mengganggu siapa-siapa, malah bisa memberkahi banyak orang yang telah banyak dibantu oleh Mary Isa. Nah, itulah jati diri yang bisa dikasih contoh, dan masih banyak lagi. Setiap manusia memiliki jati diri. Mari kita gali. Kalaupun nanti bisa bergabung bersama kami untuk tentang bagaimana mengetahui ajaran-ajaran jati diri, ya boleh kontak di sini kan. Nanti bisa hubungi ya kawan-kawan di sini, kita bergabung, karena sesuatu yang dicari sebenarnya kosong, tidak ada apa-apa, tapi isi di dalam kosong tadi adalah nilai kenikmatan dan kebahagiaan diri untuk menyiapkan konsep menuju kehidupan atau ekonomi yang kita cari. Jadi temukan jati diri itu, konsep kegiatan itu dengan real dan nyata, maka kita dilahirkan di bumi pertiwi ini
di bumi yang indah ini untuk dihadirkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab sebagai manusia sejatinya manusia, yaitu mengukir menghias bumi supaya bumi lebih langgeng. Nah, Cak Mianto, Mbak Mary, ini kebetulan Kang Mas Elang ini secara spontanitas nih ahli membaca puisi. Silakan Pak. Saya ingin mendapatkan puisi yaitu Malaikat Tak Bersayap. Nah, ibaratnya Mary menjadi malaikat tak bersayap diturunkan ke bumi untuk bisa memberikan gambaran inspirasi kepada teman-teman yang menyaksikan ini. Silakan Mas Elang. Terima kasih Kang Mas Rama. Baiklah para sahabat saya tercinta dimanapun Anda berada. Malaikat tak bersayap, Engkau datang sebagai utusan Tuhan, memberikan cinta kasih kepada sesama, memberikan semangat, memberikan inspirasi, memberikan cinta, memberikan cita kepada sesama. Kau berjuang tiada lelah untuk sesama dan untuk keluarga. Kau tiada tanding, kau tiada banding dengan segala keterbatasan yang engkau miliki. Kau tiada pernah rapuh untuk berlabuh. Engkaulah inspirasi kami, engkaulah cinta kasih kami. Di bawah naunganmu kami akan tetap berjuang, wahai Mary Isa. Wah, keren ini. Judul spontanitas malaikat tak bersayap. Bagaimana perasaanmu, Mer? Ya alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. terima kasih Mas Elang. Terima kasih matur suwun Mas Elang. Baik pemirsa, selayang pandang serasa di dalam iman. Mari kita mengucapkan bersama-sama terima kasih atas apresiasi atau tujuan-tujuan kita bisa selaras untuk bisa membangun negeri ini melalui gambaran-gambaran, yaitu ajaran-ajaran baik budi pekerti luhur untuk sebagai inspirasi, inspirator untuk Anda semua. Saya Sri Rama, Monumental Indonesia dari Tantra Indonesia. Ada Sri Rama, ada Cak Mianto, ada Mary Isa, dan juga ada Mas Elang. Mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai sejahtera, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu.